Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi di hari Jumat, hari penuh barokah, hari penuh dengan sukacita. Bersama saya Maurits, bersama Amarket di sini. Hari Jumat sangat luar biasa. Kalau saya selalu bilang I love Monday, tapi ini saya bilang I love Friday. Tapi yang pasti hari Jumat ini bukan hari Jumat kiamat rekan trader ya, karena biasanya KPK selalu menangkap orang itu di hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat ini jangan pernah bilang bahwa hari Jumat ini hari Jumat kiamat. Ya. Oleh karena itu mari kita masuk hari Jumat ini dengan luar biasa, karena hari Jumat ini selalu hari yang penuh dengan barokah, hari yang penuh dengan sejahtera, hari yang penuh dengan kemenangan buat kita semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa saya datang membawakan analisa harian buat rekan trader. Dan bukan cuma saya tapi Amarket, karena saya adalah Amarket dan Anda juga adalah Amarket. Kita akan sama-sama membahas tentang apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi dan akan terjadi. Ya, ini sangat luar biasa karena sebagai seorang trader kita harus bisa menganalisa apa yang akan terjadi ke depan dari apa saja yang telah terjadi sebelumnya. Itu adalah filosofi seorang trader seperti kayak gitu ya. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu lama lagi sebelum kita masuk di tema kita pada hari ini, saya akan membawakan dulu apa yang terjadi pada pasar hari kemarin. Ini luar biasa. Dan luar biasa itu dimulai dari rekan trader semuanya sudah tahu. Luar biasa itu dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika, padahal kemarin saya prediksi itu dia cuma sampai di 105.497 rupanya. Tapi kan saya bilang hati-hati. Karena inflasi akan dikeluarkan. Dan apa yang telah saya bilang terjadi. Dia naik sampai di 106.273 malahan. 106.357 malahan. Luar biasa. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa kemarin itu adalah hari kemenangan buat dolar Amerika. Tertinggi dalam satu minggu. Bagaimanakah Euro Uncle Sam Dollar? Euro Uncle Sam Dollar terbanting-banting. Saya analisa kemarin, saya bilang kalaupun turun dia sampai di 1.0599, rupanya dia terbanting rekan trader. Turunnya itu sangat jauh rekan trader sampai di 1.0562. Begitupun juga pound sterling terbanting juga sampai di 1.21702. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Kalau rekan trader melihat apa yang telah saya bilang kemarin, bahwa saya mengatakan bahwa gold ini terbantu oleh masalah peperangan antara Israel dengan Palestina. Akan tetapi ada tembok penghalang yang besar terhadap masalah tersebut adalah fundamental Amerika. Dari fundamental Amerika rekan trader lihat setelah dia naik sempat di 1894, malahan saya bilang 1890 malahan. Tapi setelah itu balik arah. Makanya kan di tema saya kemarin, rekan trader kalau ingat tema saya kemarin, saya bilang adalah klimaks dari gold. Karena saya udah bisa memprediksikan bahwa klimaksnya itu akan sampai di data inflasi. Setelah itu kan dia balik arah dan itu terjadi benar kan trader. Bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini saya udah kayak tukang jual obat aja. Bukan sulap, bukan sihir, tapi kenyataannya seperti kayak gitu. Nah, dan yang paling terakhir adalah USD yen Jepang naik tajam. Nah, bagaimanakah tema kita hari ini? Tema kita hari ini saya akan berbicara tentang judul yang sangat luar biasa. Dolar meledak. Seperti roketnya Palestina. Roketnya Hamas. Dolar meledak. Padahal saya pengen bikin judul aja. Dolar meledak seperti roket Hamas. Ya, pada bercanda kan trader. Dolar meledak setelah data inflasi. Nih kalau rekan trader bisa lihat bagaimana dolar itu meledak. Bayangkan setelah data inflasi. Dan kalau kita lihat rekan trader dari data inflasi yang dikeluarkan, sudah sangat jelas ini bagaimana ya rekan trader, bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa itu terjadi rekan trader. Rekan trader bisa lihat data inflasi yang dikeluarkan kemarin. Ya, sesuai dengan prediksinya. Dan kalau kita lihat bagaimana IHK inti 0,3 dari 0,3, IHK YY 3,7, IHK
dan lain-lain. Klaim pengangguran, rekan trader, pengangguran mengalami sedikit pada prinsipnya sama seperti pada pertemuan minggu kemarin 109, tapi diperkirakan 110 ribu rupanya 210 rupanya 209. Inilah yang menjadi alasan bagaimana dolar itu menguat. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dalam dolar ini, ya kalau kita lihat sudah sesuai dengan apa yang diprediksikan, karena dimulai dari kemarin data non farm payroll ya. Walaupun ada pertemuan FOMC, rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini, walaupun ada pertemuan FOMC, tapi dimulai dengan non-farm payroll. Setelah non-farm payroll, pertemuan FOMC, dan setelah itu rekan trader bisa lihat di data ekonomi di sini sudah sangat jelas di sini dibilang bahwa data IHP ini ya, data IHP sebelum non-farm payroll, sebelum dapat FOMC juga menyatakan tanda-tanda ya, walaupun setelah di pertemuan FOMC lebih banyak yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga dari para pejabat-pejabat The Fed ya, menyatakan kenaikan tingkat suku bunga masih dibutuhkan. Inilah yang menjadi trigger kenapa setelah data inflasi dikeluarkan membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat dahsyat, dan ini adalah penguatan yang paling tertinggi selama 1 minggu ini. Nah, kita akan lihat. Nah, bagaimanakah pergerakan dolar ke depan, rekan trader? Kalau saya lihat, ini kalau kita lihat di analisa, ini saya turun gini dulu. Kalau kita lihat di analisa mingguan saya pun juga sudah bisa bilang bahwa di tengah pelemahan yang terjadi pada dolar, saya dari kemarin kan saya bilang hati-hati data inflasi. Dan data inflasi itu memberikan penguatan. Dan kalau kita lihat rekan trader, tendensi penguatan itu masih kuat rekan trader. Kalaupun pelemahan itu adalah wajar. Itu adalah wajar dalam namanya koreksi. Ya, ibaratnya kalau kita bertempur pun juga pasti ada fase di mana kita akan sedikit mengendorkan pergerakan. Secara garis besar, dolar Amerika masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Masih punya peluang. Apalagi nanti pertemuan FOMC berikutnya, kalau sudah fix menaikkan tingkat suku bunga, artinya dolar ini masih bisa lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat, dolar ini punya ketinggian yang sangat maksimal. Saya bisa bilang bahwa dolar ini masih bisa punya peluang bergerak sampai di atas 107. Dia masih bisa. Dan saya masih bisa, saya punya kalkulasi bahwa dolar ini menutup tahun 2023 seputaran 107. Oleh karena itu, dengan adanya keadaan seperti kayak gini, kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan, dan kita selalu bisa memprediksikan, walaupun kadang-kadang prediksi yang terjadi selalu dalam tanda kutip ya, akan bisa berubah karena perubahan geopolitik yang terjadi ya. Oleh karena itu, dengan adanya prediksi yang kita lakukan berdasarkan data fundamental, setidaknya kita akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oke rekan trader, demikian analisa tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal ini saya akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana ke arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Seperti biasa kita akan lihat, nah ini dia. Oke, ini. Oke. Nah, indeks dolar Amerika hari ini seperti biasa setelah tendensi penguatan yang sangat tinggi kemarin, dia hari ini mengalami sedikit koreksi, pelemahan sedikit, ya. Seberapa besarkah pelemahan yang terjadi? Kalau saya melihat tendensi di sini secara teknikal pun juga, saya bisa bilang bahwa dia ini akan turun rekan trader, malahan. Saya memprediksikan dolar ini kemungkinan besar dia akan turun. Sabar saya lihat dulu. Nah, dia akan turun sampai di 105.981. Itu prediksi saya. Tapi sekali lagi hati-hati juga, bisa saja terjadi pembalikan arah dan dia akan kembali lagi ke fase normalnya di 106.251. Oleh karena itu, indeks dolar Amerika hari ini saya menganalisa bahwa dia akan coba bergerak dari 105.981 sampai 106.251. Bagaimana ke euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar mengalami tendensi bullish hari ini, dan peluang bullish mengejar ketertinggalan yang terjadi kemarin sangat besar. Saya bisa bilang bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level tertingginya itu maksimal
Ya, kalau menurut saya di seputaran sini, ya. Nah, sinilah. Nah, situ. 1.05662. Tapi sekali lagi hati-hati kalau terjadi pembalikan arah, dia bisa kembali lagi ke fase awal di 1.05353. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi pada hari ini, saya berestimasi bahwa dia akan bergerak antara 1.05353 sampai 1.05662. Untuk pound sterling, bagaimanakah arah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan pound sterling sudah sangat jelas. Dia akan membalas serangan yang terjadi pada hari kemarin. Ya, emangnya perang aja bisa dibalas-balasan, serang. Forex juga bisa membalas serangan, rekan trader. Oleh karena itu saya menganalisa bahwa dia ini masih bisa naik kalau menurut analisa sampai nilai paling tertinggi di 1.22482. Nah, dan nilai yang paling terendah bisa saja terjadi, dia akan coba kembali lagi di poin 1.21867. Oleh karena itu, saya berestimasi bahwa dia akan bergerak di antara 1.21867 sampai 1.22482. Bagaimanakah gold? Untuk gold, rekan trader, kita sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini pergerakannya dia menumpas lagi apa yang terjadi kemarin setelah pelemahan yang dahsyat kemarin. Hari ini dia naik. Hari ini dia naik dan saya berpikir bahwa dia ini masih bisa naik, rekan trader. Sabar, saya lihat dulu. Oke. Wah, kenaikan dia ini menurut saya paling tertinggi sampai di level 1886 seperti kemarin, dan hati-hati pelemahan bisa saja terjadi, pembalikan arah, dan dia akan coba berbalik kembali lagi ke 1871. Jadi cerita kasarnya gold ini dia akan mencoba menembus ke 1900. Tapi apa daya, kita akan lihat apakah bisa menembus sampai 1900. Tapi hari ini saya bisa bilang bahwa 1886 adalah nilai yang paling tertinggi dan nilai yang paling terendah adalah sekitaran 1871.56. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa USD Yen Jepang hari ini dia agak sedikit sinkron, ya sideways, walaupun tendensi bearish menurut saya masih sangat kuat. Saya palingan dia kalau turun ya sampailah di level gini, rekan trader, 9.396 menurut saya. Oleh karena itu dengan esensi kalaupun dia naik ya mungkin 149.794 lah. Jadi dia akan bergerak di antara inilah. Nah, ini ya. Antara 149.396 sampai 149.794. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita. Sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, saya mau bilang dulu buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader, ini adalah kalender ekonomi. Hari ini tidak ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi yang paling penting, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader ini adalah website resmi Amarket. Silahkan masuk di website resmi ini, mendaftar, melihat apa yang terbaik buat rekan trader semuanya. Dan jangan lupa, ini adalah Telegram dari Amarket. Sekarang Amarket sedang bagi-bagi cuan $20. Silakan mendaftar, silakan subscribe, intinya follow Telegram kami, daftar account di Amarket. Kita akan memberikan $20 buat rekan trader semuanya. Ini adalah YouTube resmi Amarket. Ini saya semua di sana ya, wajah saya karena saya adalah Amarket, Amahurits, jadi Amarket ya. Dan ini adalah TikTok ya, TikTok juga kita rekan trader ya. Ini adalah akun TikTok dari Amarket. Silakan rekan trader follow akun TikTok kita, follow Telegram kita, follow, subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa register juga di Amarket. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Jumat yang penuh barokah ini. Semoga berkah dari Tuhan selalu bersama kita semuanya. Salam profit Indonesia.